Baik, terima kasih. Bisa saya mulai untuk presentasinya. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Ibarzaki. Saya dari TIP 2021 dengan NIM akhir 062. Nah, di mata kuliah jaringan komputer ini, saya akan menjelaskan secara rinci, secara singkat dari sejarah internet itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam poin pembahasan. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan yang akan saya bahas, yakni mengenai pengertian internet, sejarah internet, runtutan internet, sejarah internet masuk ke Indonesia, awal masuk internet ke Indonesia, penyedia internet di Indonesia, lalu saya juga bawa tentang warung internet, dan yang terakhir ada manfaat, aplikasi, dan cara kerja internet. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian dari internet. Nah, di sini saya menyertakan tiga, yakni secara umum, secara harfiah, dan dalam KBBI. Secara umum terlebih dahulu, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon ataupun satelit. Nah, jika secara harfiah, internet adalah kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung ke dalam sebuah jaringan dan bisa dianalogikan sebagai perpustakaan besar yang memuat beragam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pengertian menurut KBBI sama dengan pengertian secara umumnya, yakni jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini juga tersusun dan terorganisir melalui telepon ataupun satelit. Nah, dari tiga itu tadi, kita dapat kesimpulannya tentang pengertian dari internet, yakni internet adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer ke seluruh dunia. Di dalamnya, para pengguna bisa mencari informasi tentang berbagai hal yang dia inginkan. Next, kita masuk poin pembahasan yang kedua mengenai sejarah dari internet. Dimulai tahun dari 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, bisa kita sebut sebagai DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga bisa membentuk jaringan organik. Nah, di tahun 1970, program riset ini mulai dikenal dengan nama ARPANET. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Next, masih dalam sejarah internet. Pada awal ditemukan internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware bebas berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Nah, tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu di Amerika terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Masih dalam sejarah internet, saya akan menjelaskan tentang tujuan Amerika menggunakan itu tadi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuhnya. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan empat situs saja, yakni dari Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET di bulan Oktober tahun 1972. Next, masih dalam sejarah internet. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat dan mengakibatkan ARPANET ini kesulitan dalam memanajemennya. Dan banyaknya permintaan yang ia inginkan mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua nih, yaitu ARPANET dan MILNET. Masuk ke dalam pembahasan sejarah internet yang terakhir, yakni ARPANET di sini fokus untuk menangani non-militer, seperti fokus kepada universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk MILNET, fokus untuk mengurusi keperluan militer, dan keduanya bergabung antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet
yang sekarang juga dikenal lebih detailnya dengan nama internet. Nah, kita masuk ke poin pembahasan selanjutnya, yakni mengenai runtutan sejarah dari internet. Tahun 1960, ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET yang merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Di tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus terkenal di Amerika Serikat. Di tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Dan di tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Masih dalam runtutan dari internet, yakni National Science Foundation Network yang dibangun di tahun 1986 dan mulai menggantikan peran dari ARPANET itu sendiri. Lalu di tahun 1990, ARPANET ini dibubarkan, akan tetapi internet akan tetap terus berkembang bahkan sampai sekarang. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang bisa kita sebut WWW mulai dikembangkan oleh CERN. Lalu di tahun 93, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan tahun 94, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu internet masuk di Indonesia gimana sih? Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 90-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual dan sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Robi Sugito, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Olower Purbo. Berikut merupakan nama-nama legend yang sudah tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia, tepatnya di tahun 92 sampai 94. Nah, setiap personal yang sudah kita sebutkan tadi, mereka sudah mengkontribusikan, membuktikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Next, poin pembahasan selanjutnya yaitu awal internet masuk ke Indonesia. Yang pertama yakni inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan amatir radio, khususnya amatir radio kelas di ITB pada tahun 1986. Di sini hanya bermodalkan pesawat transceiver HF-SSB Kingbird milik Haryo Sudira Pratna dengan komputer Apple II punya Olower Purbo. Sekitar belasan anak muda dari ITB seperti halnya Harya Sudira Pratama, Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta, dan juga Olower Purbo. Di sini mereka berguru pada guru senior seperti Robi Sugito, Ahmad Zaini, dan lainnya. Masih dalam awal masuk internet ke Indonesia, Robi Sugito ini merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Dan Robi Sugito juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPRnet. Di internet ini dikenal dengan domain ampr.org dengan alamat IP 44.132. Ini sejak tahun 2000. Masih dalam awal internet masuk ke Indonesia, koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi secara langsung melalui mailing list oleh orari. Nah, di tahun 86 sampai 87 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Sugito ini merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server di seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai penyedia internet. Di tahun 94, Internet Service Provider yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah Internet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi. Nah, di tahun yang sama juga, tahun 94, muncul juga perusahaan lain yang bisa kita sebut sebagai Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Nah, membahas Indonet itu sendiri, Indonet ini juga penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta
Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu masih memakai dial-up oleh Indonet. Nah, untuk penyedia internet sekarang ini, tepatnya di Indonesia, semakin bertambahnya waktu dan berkembangnya teknologi di Indonesia, semakin banyak juga perusahaan penyedia internet seperti IndiHome, First Media, Biznet, MyRepublic, Highspeed, Megavision, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di sini saya juga membawakan poin mengenai warung internet karena banyak juga di Indonesia yang dimana terlihat aktif awal yaitu di tahun 96 sampai 98. Nah, tahun 97 sampai 98, para pionir ini memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, dan mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian internet ini, atau bisa kita sebut warnet, mulai dikenal. Masih seputar dengan warung internet, tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuk Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Nah, warnet itu apa sih? Untuk penjelasan warnet sendiri, yaitu salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet pada halayak umum. Konsep dasar dari warnet ialah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur dengan mode berbagai koneksi dan perangkat akses, sehingga pengguna bisa mengakses dengan biaya yang murah. Konsep dasar inilah yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi tempatnya masing-masing. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat dari internet. Yang pertama yaitu informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Yang kedua sebagai konektivitas, komunikasi, dan berbagi. Yang ketiga bisa sebagai perbankan, tarikan, dan belanja. Lalu mengoptimalkan alamat pemetaan dan informasi kontak. Untuk manfaat dari internet yang kelima yaitu tentang kolaborasi kerja dari rumah mengingat sekarang juga lagi COVID, dan akses tenaga kerja global. Yang keenam ada jual beli dan menghasilkan uang, penyimpanan lebih optimal dan hiburan, dan yang terakhir donasi dan pendanaan. Untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai aplikasi internet yang cukup banyak nih. Yang pertama mulai dari research sharing. Di research sharing ini terdiri sharing file dan sharing device. Lalu ada juga komunikasi dan informasi, yang di sana ada email dan World Wide Web. Masih dalam aplikasi dari internet, selanjutnya yaitu ada file transfer protocol, chat, SMS, dan WAP. Bisa kita next. Untuk poin pembahasan yang bisa saya jelaskan di terakhir materi, yakni mengenai cara kerja dari internet. Bagaimana sih cara kerja internet? Nah, cara kerja dari internet yaitu dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja dengan sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Nah, alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antara pengguna internet. Dengan cara kerja yang cepat dan dapat digunakan di seluruh dunia, internet memiliki berbagai manfaat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, terutama bagi manusia. Seperti sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk berkomunikasi, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, dan juga yang terakhir sebagai sarana hiburan. Mungkin cukup sekian pengertian sejarah secara rinci dari internet. Apabila ada kurang dari penjelasan saya, tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.